Nabi Lut alaihi salam diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yang berdomisili di sebelah timur Palestina atau yang biasa disebut wilayah Kanaan dekat desa Sodom. Penduduk desa tersebut memiliki perilaku seksual yang sangat buruk, yaitu kebiasaan berhubungan intim dengan sesama lelaki. Nabi Lut berdakwah dan mengajak penduduk desa Sodom untuk bertobat dan meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Namun, ajakan tersebut justru membuat mereka marah dan mengusir Nabi Lut. Kaum Sodom bahkan berani menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab Allah. Tidak berselang lama, Allah mengutus 3 malaikat menyerupai manusia yang rupawan. Para malaikat memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan Nabi Lut sekeluarga kecuali istrinya, karena ia telah mendustakan ajaran yang disiarkan Nabi Lut dan lebih memilih untuk ikut bersama kaumnya. Singkat cerita, para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari. Para malaikat juga mewasiatkan kepada Nabi Lut agar jangan sekali-kali menoleh ke belakang ketika azab turun nanti. Ketika subuh datang, Allah mengirimkan kepada kaum Sodom azab yang sangat pedih. Wilayah kaum Sodom terguncang dengan sangat keras. Seorang malaikat mencabut desa itu dengan ujung sayap dan mengangkatnya ke atas langit. Lalu dijungkir balikanlah wilayah Sodom. Tak hanya itu, para pendukungnya juga dihujani dengan batu panas secara bertubi-tubi hingga mereka binasa. Nah, kisah kaum Sodom dan perjuangan Nabi Lut alaihi salam tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Asy-Syura ayat 160 hingga 173. Kini kaum Sodom sudah tiada, tetapi perilaku mereka masih nyata tersisa. Maka dari itulah, jadikanlah kisah mereka sebagai pelajaran hidup bagi kita semua. Nah, jadi itu tuh yang buat kami kaum laki-laki jadi bingung. Di sisi lain kan, ya kita nggak boleh mengucilkan mereka ya Pak Ustadz. Kan kita sama-sama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Justru semangat kita, semangat dia supaya tetap on the track. Nah, tapi gitu. di sisi lain kan kita punya rasa insecure ya Pak Ustadz gitu. Jadi apa yang harus kami lakukan terhadap teman-teman kita yang LGBT misalnya gay, begitupun perempuan yang ketemu sama yang lesbian gitu. Ya, yang pertama kalau dia teman dekatnya Kak Jonas ya, lu jangan gitu dong, nggak seperti itu. Tapi kalau dibilangin nggak mau, dia apa-apa nggak mau ya kita berdoakan. Tapi kalau sudah memprovokasi, ngajak-ngajak ke masyarakat, ngajak-ngajak teman-teman, ayo ya, itu mestinya ya kita ya negara itu lembaga semua harus bertindak sesuai dengan peraturan di undang-undang, agama dan sebagainya. Tapi tadi dibilang rata-rata ada 500 kurang lebih ya? Iya, yang tercatat. Itu tercatat. Ya. Nah, itu rata-rata penyebabnya tuh apa sih? Sebetulnya semua lingkungan? masalah mau orientasi seks, mau narkoba, mau miras, saya jamin tidak akrab dengan kedua orang tuanya. Maksudnya ya pendidikan di orang tua inilah. Rasulullah telah dalam keadaan yatim tapi ada model pengganti. Itu pasti ada basic, ada masalah sama orang tuanya. Nah, keluarga. Keluarga. Nah, masalah keluarga ini kan non harmonis banyak. Misalnya ayahnya ada tapi berangkatnya subuh, pulangnya malam, nggak ketemu anak laki-lakinya ketemu ibunya perempuan. Asal rumah tangganya perempuan. Playgroup mak-mak. TK mbok. Iya, atau nggak bapaknya berangkat Senin, pulangnya hari Sabtu karena keluar jadi kota. memang jangan nyebut-nyebut itu, enak banget itu. Jadi saya kan nggak enak VJKA gitu, pulang Jumat. Jadi keluarga inilah yang paling utama. Nah, kemudian kalau misalkan ada pelecehan seksual, nah sebenarnya itu menguatkan. Oh, justru itu malah penguat yang tadinya sudah rentan. Kemudian dikuatkan dengan misalnya pelecehan seksual, keluarga ternyata melihat media dan sebagainya. Makanya keluarga tolong dicatat baik-baik teman-teman untuk bagaimana. Walaupun ini tidak hanya untuk protek masalah ini ya, masalah semuanya. Ya deviasi pelanggaran dalam keluarga. 4 fungsi keluarga ini tolong ditekankan. 1, rumah itu harus jadi tempat madrasah, tempat internalisasi nilai-nilai agama dan budaya. Nilai agama dan budaya itu penting, bukan hanya agama tapi juga budaya. Maksud saya itu nggak patut secara budaya, karena di semua budaya sebenarnya juga menolak pelanggaran seksual segala macam itu. Sesama jenis itu ditolak oleh semua budaya sebetulnya, dan apalagi agama itu. Yang kedua, di situ harus jadi musola.
Kalau ini jadi madrasah, 2 jadi musola. Musola itu tempat untuk dijalankannya ibadah. Dan ibadah itu sudah jelas-jelas. Ini tempat laki, ini tempat perempuan, Iya. ini. Bahkan mohon maaf, anak aja, Kinos punya anak, Ya. laki sama perempuan itu Ya. harus dipisah kamar ketika sudah dewasa. Iya. Kalau nggak bisa 10 kamar, tahun, ya 10 tahun. Kalau nggak pisah ranjang. Bisa ranjang. Kalau terpaksa nggak bisa, jangan satu selimut. Walau sejenis. Nggak boleh dalam Islam. Sejenis jangan satu selimut. Yang ketiga, ini tempat untuk bagaimana maskanah. Tempat orang itu aman, nyaman dari dunia sampai akhirat. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan di rumah. Pastikan kamar-kamar rumah diperiksa. Ini kamar cowok kok banyak lipstik, banyak eyeshadow, banyak bulu mata. Nah ini tolong. Atau termasuk ada alkohol berkadar tinggi misalnya. 100% alkohol. Ini buat apa? Kalau untuk membersihkan nggak sampai seperti itu. Jangan-jangan kena narkoba. Karena mohon maaf, anak itu tanggung jawab orang tua. Ya, ya, Nah, ini, ya. Pak. Yang terakhir jadi maulud. Maulud itu adalah tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. Nah ini kunci penting. Rongga apa? Rongga perut. Sandang, pangan, papan terjamin anak kita. Kedua, rongga kepala. Ilmu-ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu pengetahuan, bahkan ilmu seks tadi. Iya. Mosok anaknya sudah 18 tahun nggak tahu cara mandi janabah, mandi junub. Ya. Nggak tahu bahwa laki sama perempuan itu harus, mohon maaf, Beda ini tidak muhrim. boleh, beda muhrim segala macam, harus tahu. Dan juga bagaimana rongga dada. Rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Itu harus terjamin di rumah kita. Nah, sebetulnya itu benteng paling utama untuk Ya, kasrah ini ya, adalah ya, di ya. keluarga. Oke, oke, oke. Gimana, Ji? Nah, ini Kasino, Ya. kaitannya kan tadi yang disampaikan Pak Ustadz ya, kita sebagai orang tua ya, ini saya Bang Kinos kan punya anak-anak nih. Iya. Bagaimana cara antisipasi ataupun ada referensi tentang sex education kah buat anak-anak? Kan Ya. selama ini kan kita tabu nih ya, Ya. ngomongin masalah sex kayaknya ini belum cukup umur deh gitu. Ya. Tapi kalau nggak dikasih tahu takutnya kebablasan gitu. Iya, 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 iya. Jadi Nah, gitu, mungkin misalnya ada tadi referensi dibilang kan apa adalah gitu? minimal basicnya tuh orang tua dulu. Iya. Nah, Orang tua. apa yang harus dilakukan Nah, orang tua dari kalau sekarang? dalam Islam namanya sexual education, Ya. bukan sex education. Oh, sex sexual education. Nah, kalau sex education itu ngajarin Oh. seks. Kalau sexual education itu mulai dalam Islam ya, Ya. terintegrasi mulai dari 0 sampai 15 tahun. Misalnya nggak boleh satu selimut, pisah ranjang. Contohnya nih dalam Islam kan nggak boleh melihat aurat utama, kan nggak boleh. Betul kan? Ya. Nggak boleh itu Ya, di rumah kami sejak 0 tahun saya bilangnya minta maaf ya. Bilangnya vagina tapi kemaluan misalnya ini ya. Ini kemaluanmu adalah hakmu, milikmu seorang, tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali suamimu kelak. Ayah sama ibu cuma boleh megang ketika memandikan, menceboi, dan ketika kemaluanmu terasa sakit. Itu terus itu. Umur 2 tahun diantar ke WC saya nggak malu, nggak mau karena saya bapaknya. Umur 4 tahun dipegang pahanya sama abangnya, ini punya aku dan suamiku, seperti itu. Jadi mestinya sexual education dalam Islam itu sudah sempurna. Oke. Terus sekarang mohon maaf nih, Ya. kalau pertanyaannya personal nih, Ya. Kasino. Sekarang pure kerjaannya sehari-hari Kasino emang Saya memberikan penulis. bimbingan. Oh, ada penulis juga memberikan bimbingan LGBT itu hanya Saya- sampingan atau gimana? Iya, jadi itu yayasan ya. Saya kan penulis buku. Di yayasan sebagai apa? Ketua, Ketua. pembimbing? Nah, karena di peraturan yang baru tahun 2015 kan founder nggak boleh jadi ketua. Jadi saya waktu itu milih udah ketua aja gitu. Berarti di yayasan tersebut nggak melulu teman-teman yang LGBT doang datang ke sana. Misalnya ada begitu dengar sekarang kita ngobrol nih Pak Iya. Ustadz, ada orang tua yang saya harus bisa belajar nih supaya Iya. bisa mengajarkan anak-anak saya. Iya. Itu boleh datang konsultasi. Boleh, konsultasi boleh. Kan yang datang ke kita bukan cuma yang muslim, ada yang ateis, ngaku ateis, ada yang Nasrani, bahkan ada yang tertarik sama suara perut. Aneh kan? Jadi dia kalau mendengar suara perut tuh hasrat seksnya muncul gitu. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam, ini mau saya tulis bukunya juga. Oke, Jadi oke. Tapi macam-macam bentuk gitu. parenting juga ini misalnya Ada. diperlukan. Oh, ya. ada Iya, parenting juga. parenting Iya, juga. iya. Supaya saya jadi mencegah insecure gitu. begitu dengar ternyata orang tua adalah faktor yang paling penting untuk Nah, mendidik jangan khawatir, anaknya. tadi sudah saya bawakan bukunya. Serius? Serius buat. Dan Di tolong on, di on. itu ada catatan penting juga loh. Ketertarikan sejenis itu ternyata kalau laki-laki itu dari paha. Maksud saya ini, kenapa Rasulullah waktu itu ketika Utsman bin Affan itu datang, paha Rasulullah Iya. itu nyingkap sedikit. Maka buru-buru ditutup. Iya. Sesama jenis, paha saja bisa menjadi tertarik. Maka Rasulullah langsung menutup. Karena Utsman itu pemalu.
dan tidak ingin itu. Dan ternyata apa yang dilakukan Rasulullah itu wa mayantiku anil hawa. Rasulullah itu tidak melakukan sesuatu atas dasar hawa nafsu, tapi memang itu untuk tuntunan bagi Sudah sempurna. Iya. Nah, mestinya orang tua harus menjadi sahabat anak-anaknya. Ya. Dan ada dua. Satu, anak jadikan orang yang bisa curhat kepada orang tua. Maka yang kedua, orang tua harus membuka diri untuk dicurhati.